guys, hari ini aku mau bawain 5 tips untuk bawa anak jalan-jalan ke Sydney, Australia. Nah, hari ini aku mau bagiin tips berdasarkan pengalaman aku pribadi ke Australia last December dengan suami aku dan juga 2 anak aku. Kebetulan kemarin kita berangkat dengan tidak membawa Neni dengan usia anak aku 3 tahun dan yang kedua hampir 2 tahun. Nah, tips nomor 1 dari aku adalah prepare ahead of time, terutama dengan baju-bajuan yang kita mau bawa untuk keluarga. Kita kira saat kita berangkat Desember, di sana kan summer ya. Kita pikir tuh kayak Indonesia panas, atau kayak Singapura dan Thailand panas gitu kan. Aku nggak prepare sama sekali jaket tuh untuk dibawa ke sana. Tapi ternyata di sana itu cuaca bisa berganti dengan sangat cepat. Walaupun lagi summer, it was really cold dan juga windy. Ada satu saat sampai hujan gede banget, akhirnya kita decide untuk beliin puffer jacket untuk anak-anak. So it's always good to always prepare ahead of time, minimal bawa jaket-jaket gitu ya, just in case the weather change. Karena orang lokal bilang di sana memang cuacanya bisa berganti dengan sangat cepat. Ada panas, ada dingin, ada kehujanan. Barusan selesai makan terus kehujanan. Kirain hari ini bakal sunny tapi ternyata padahal tulisannya cuma 5% chance. The weather says all day. All day hujan? No, all day sunny. All day sunny, right? Cloudy lah. Iya. Aduh, ingin banget. Untuk kemarin udah beli jaket ini yang diskonan di Zara. It's a windbreaker actually. Jadi actually nggak sedingin itu. Maksudnya helpful lah. Pas aku udah zip up kayak lumayan ngebantu gitu dibanding tadi nggak pakai jaket. Next, my second tip is to bring your credit card, terutama dengan logo contactless-nya. Kenapa perlu bawa? Karena di sana saat kita naik turun bus atau juga tram, kita bisa tinggal tap kartu kredit yang kita bawa dari Indonesia. Sebagai parents yang bawa 2 stroller, it was very convenient for us karena kita nggak perlu pergi-pergi cari dan beli kartu dulu ahead of time. Kita tinggal bawa kartu kredit tersebut dan tinggal tap. Oh iya, kalau mau ke Melbourne, ternyata di CBD di tengah kota juga tram within the area itu ternyata free. Nah, tapi perlu di-note nih, untuk yang bawa stroller, ternyata naik tram dan bus itu nggak segampang itu all the time. Karena beberapa tram dan bus itu ada tangganya sedikit sebelum kita actually masuk. Kalau pengalaman aku di US, mostly all of the buses itu bisa diturunin atau juga kayak ada platformnya yang kebuka sehingga kita tinggal dorong stroller. Tapi pengalaman aku kemarin di Australia, nggak semua bus dan tram bisa seperti itu. Alhasil kita harus gotong-gotong stroller naik turun. Tapi nevertheless buat kita masih doable dan bearable sih untuk bawa 2 stroller dan angkat naik turun itu sendiri. Next tips number 3 adalah biasanya keluarga yang bawa anak kecil pasti ke Taronga Zoo bukan? Tips dari aku adalah setelah kita naik kapal nyampe sana biasanya diberikan 2 opsi. Untuk tunggu shuttle bus dan masuk lewat entrance, atau kita bisa jalan kaki yang katanya sebentar lewat exit door untuk masuknya gitu. Sebenarnya jalannya is not a problem ke exit door, tapi a problem is when we were inside. Saat kita di dalam, itu ternyata lewat exit itu kita naikkan terus ke atas. Karena Taronga Zoo lokasinya kan seperti ada di sebuah hill ya. Jadi kalau kita masuk dari exit, itu kita harus tanjakan yang capek banget sampai atas, lalu kita turun lagi untuk keluar. Sedangkan kalau kita tunggu shuttle bus itu yang walaupun mungkin agak sedikit lama nunggunya, kita enak sekali masuk entrance di atas, tinggal dorong turun, nggak ada tanjakan, lalu exit deh pulang. So please don't forget about that. Nah, tips number 4 adalah untuk bawa obat-obatan sendiri dari rumah. Aku tahu mungkin banyak yang udah bilang ini ya ke negara manapun, tapi especially Australia. Kebetulan kemarin anakku bapil dan demam saat kita nyampe dan landing di Sydney. Nah, itu susah banget cari obat batuk pilek karena di Australia jarang sekali anak-anak kecil diberikan obat batuk pilek. Yang ada adalah biasanya soothing pop untuk soothe tenggorokannya atau vitamin untuk help boost their immune system. Sedangkan kalau misalnya di Jakarta memang sudah punya obat-obatan yang biasa dikonsumsi, it's better to bring your own. Kemarin aku juga sempat tanya di IG story kayak how can we get the blue sky back di Indo? The sky here is so nice, the weather is so nice. Terus Jonah juga kayak I think I know deh kenapa especially our kids gitu lebih gampang kayak sakit sembuh lagi. I think it's because of the weather. Padahal if you think about it di sini di Aussie kalau kayak makanan Aussienya mana ada kayak sup-sup kuah-kuah kayak kita kayak susah banget kemarin nyarinya pas lagi cowok sakit. Tapi mereka kayak seems to be very healthy. Anak-anaknya juga kayak pas lagi aku juga di US pas lagi ngajar kayak daycare and all that. Pas ngajar di sana anak-anaknya mostly drink
cold water, even cold milk. Dan mereka nggak sakit tuh, kayak I don't know what's wrong, but I think the weather is really good, the blue sky. So yeah. And last but not least, tips number 5 adalah pastikan anak-anak sudah dibiasakan atau minimal diberikan exposure dulu nih untuk makanan-makanan di negara yang akan kita tuju. Dan ini sebenarnya apply bukan cuma di Sydney atau Australia aja sih, tapi di negara manapun yang kita mau tuju. Jangan lupa untuk kasih coba dulu. Saat aku nyampe di Sydney, Australia, aku baru sadar kalau anak aku jarang makan western food di Jakarta. Makan burger jarang, makan eggs benedict dan sebagainya tuh jarang banget. Sehingga nyampe kita di sana pun mereka lebih reluctant to try karena mereka jarang cobain makanan tersebut. So my tips will be expose them ahead of time supaya mereka nggak kaget saat cobain makanan tersebut di negara yang kita tuju. So kira-kira menurut kalian kita kapok gak ya? Jalan-jalan berempat aja tanpa nanny dan helper with 2 kids under 3? Jadi, how would you rate this trip? Right now, it's 9 out of 10. Hey, right now? Like right now. Last night? This moment. moment right here, 9 out of 10. Last night? Last night, 1.5. 0.5. 0.5.